ada perjanjian, bukan kok hidup-hidup gitu aja, enggak. Jadi kita itu apa ya, ada satu tujuan untuk apa kita hidup itu ada ya. Jadi enggak kok terus semaunya gitu, enggak bisa. Itu ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dicapai. Nah, sementara kebanyakan kita itu wis pokoknya urip. Pokoknya urip. Nah, ini yang akhirnya membuat sebagian dari kita itu kemudian apa? Ngawur hidupnya itu. Ngawur karena merasa bahwa ya saya hidup ya karena saya sendiri, saya hidup ya karena ya memang harus hidup gitu ya. Nah, ini yang harus kita luruskan sedari mumpung belum kebablasan, terutama sampean dan saya yang masih hidup ini. Ya, jadi mumpung belum kebablasan. Ya, jadi ini yang harus kita tanamkan betul dalam benak kita, bahwa hidup kita itu bukan karena kita, juga bukan karena orang tua kita. Hidup kita itu benar-benar unplanned by us, tidak direncanakan oleh kita, tetapi pure 100% planned by Allah, direncanakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Nah, karena itu, karena kita ini diatur oleh Allah, ya sudah seharusnya kita itu nurut sama aturannya Allah. Nurut sama aturannya Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Juga kita pahamkan kepada anak, istri, suami, kerabat, kita semua. Bahwa kita dulu itu ada perjanjian dengan Allah. Apa? Perjanjian. Kita ini ya dulur ya. Kalau saya ibaratkan gini. Kita ini hidup ini diundang. Diundang oleh Allah. Ada undangan dari Allah untuk hadir di muka bumi. Allah punya hajatan. Allah punya hajatan. Hajatan. Jadi kalau sampean diundang untuk sebuah hajatan, maka biasanya di dalam undangan itulah ada tuh. Sampean ini masuk kategori undangan apa? Nah, nanti kategori undangan apa itu duduknya harusnya di mana? Kemudian seragamnya apa? Kemudian nanti lewatnya bagaimana? Makannya sebelah mana? Itu pasti sudah diatur tuh. Lalu kemudian ada sebagian undangan yang tidak memakai baju seperti yang diarahkan. Diminta untuk pakai baju batik, dia pakai kaos oblong, ada tulisannya Cat Emco misalnya.
Dia diperintahkan untuk kalau bagi undangan yang kategori ini nanti duduknya di sini, dia duduk di pelaminan. Misalnya gitu. Ini merusak tatanan. Nah, kita itu sebagian juga kadang begitu. Kadang begitu. Kita itu sudah diatur sama Allah. Kalau nikah itu dengan cara begini. Kalau berpakaian itu yang perempuan menutup aurat. Kalau laki tutup auratnya dari pusar sampai bawah lutut. Kalau perempuan illa wajhi wa kafaihi. Apa? Kecuali muka dan telapak tangan yang harus dibuka. Itu saja, yang lain harus ditutup. Loh ternyata kita enggak. Kita ngawur. Kalau mau jilbaban, ya enggak usah jilbaban. Yang penting akhlaknya baik. Nah, gitu biasanya. Ya. Enggak usah lah. Gini gitu katanya. Kita itu yang penting. Nah, enggak sholat, enggak apa-apalah. Urusan pribadi-pribadi dengan manusia, dengan Tuhannya. Enggak usah ngurusi lah. Lu enggak usah ngurusi gimana? Kita memang enggak berhak untuk ngurusi orang lain, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Persoalan orang itu kemudian ikut atau tidak terhadap seruan kita, itu urusan Allah. Tetapi kewajiban kita untuk menyampaikan adalah urusan kita juga. Itu. Sepanjang cara menyampaikannya kita itu tidak memaksa, tidak dengan cara menghina, tidak juga dengan cara mengganggu mereka, kita hak juga untuk menyampaikan itu. Di hadapan Allah itu kewajiban, di hadapan sesama itu hak. Untuk menyampaikan yang hak adalah yang hak. Kenapa? Karena kalau seseorang itu merusak janjinya kepada Allah, lalu banyak orang lain juga merusak janjinya kepada Allah, itu nanti satu komunitas akan rusak semua. Padahal kalau banyak orang merusak janjinya kepada Allah, lama-lama satu komunitas rusak. Padahal kalau sudah satu komunitas itu merusak janjinya kepada Allah, kita juga yang kena dampaknya. Kita juga. Jadi jangan mau dilarang-larang untuk menyampaikan ajaran Allah. Loh iya, itu memang caranya setan. Biar apa? Biar kejahatan setan tetap langgeng. Nggak ada yang utak-utik. Caranya gitu. Jadi satu orang melanggar janjinya kepada Allah, lalu nular kepada orang lain juga akan melanggar. Nanti lama-lama satu negara itu melanggar janjinya kepada Allah, ya yang repot yang tidak melanggar. Ya toh? Oh iya. Ribet, susah nanti. Mendidik anak juga susah, karena lingkungannya udah kadung rusak semua. Sehingga hak kita untuk mempertahankan diri kita, hak kita. Ya. Karena itu kalimat di sini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Jadi kita di alam ruh, kita ini ada 5 alam dulur ya. Kita ada 5 alam. Alam pertama apa? Alam pertama alam ruh. Alam kedua alam apa? Alam arham. Setelah itu alam apa? Alam dunia. Setelah alam dunia, alam barzah. Setelah alam barzah atau alam kubur, kemudian lanjut dengan alam akhirat. Nah, ketika kita di alam ruh, ya, ketika kita di alam ruh, itu kita diajak, diminta oleh Allah berjanji. Ya, diminta oleh Allah berjanji. Mengambil kesaksian. Alastu birabbikum, kata Allah. Sebelum kalian ke dunia, wahai roh, kamu apakah bersaksi bahwa aku Tuhanmu, kata Allah. Itu janji itu. Janji. Ya. Coba dibuka
di surat Al-A'raf ayat 172. Ayo, silakan dibuka. Ya, dibuka di surat Al-A'raf ayat 172. Halo. Izin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Shadaqallahul azim. Ya, jadi itu sudah jelas bahwa Allah itu sudah mengambil sumpah manusia, gitu kan? Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu perjanjian Allah dengan manusia, gitu. Jadi ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, gitu, itu sudah dijanji. Pertama perjanjiannya adalah apa? Ketauhidan. Ketauhidan. Yang dijanji adalah tentang ketauhidan. Bahwa manusia pasti akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu. Nah, kemudian lagi perjanjian Allah. Yakni pada surat Al-Hadid. Coba dibuka di surat Al-Hadid ayat 8. Surat Al-Hadid ayat 8. Izin Gus Lori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Nah, di situ udah jelas juga yang dibaca tadi. Bahwa Allah mengambil perjanjian bahwa manusia akan taat kepada Allah. Tapi manusia tidak taat kepada Allah. Ya begitulah sudah. Jadi kalau sudah tidak taat kepada Allah, ya akhirnya memang manusia kemudian sakarpe dewe kayak gini ini sekarang ini. Karena apa ya? Karena manusia sudah menyalahi perjanjiannya dengan Allah, sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dulu Allah perintahkan. Jadi akhirnya memang manusia wis karep-karepnya gitu. Nah, kita harusnya sudah mulai kembali dulu, kembali kepada apa yang kita janjikan kepada Allah, kembali kepada bagaimana dulu Allah membuat kita, bagaimana kita dulu berjanji kepada Allah di alam ruh bahwa kita alas birobikum qalu bala syahidna, bahwa kita itu, hai manusia, apakah kamu berjanji bahwa aku adalah Tuhanmu? Enggih Gusti, kita lo dulu gitu. Enggih Gusti. Enggih, tapi kita kemudian menyalahi perjanjian itu. Itulah. Itu dulur, makanya
Di sini disebutkan dalam ayat ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Begitu kita prodol, sudah. Jadi saya ulangi lagi, kita ke dunia ini bukan karena keinginan kita. Bukan. Saya mau tanya sekarang. Dulur-dulur yang hadir di sini, seandainya dulu di alam roh, pakai ditanya, manusia, kamu lebih milih mana? Tetap di alam ruh yang damai ini, ataukah hidup ke dunia gitu? Kira-kira sampean milih mana? Coba saya tanya. Ayo jawab. Kira-kira sampean milih mana? Ya, di alam roh, Gus. Ya, di alam roh. Serius ta? Serius ta di alam roh? Kalau memang benar di alam roh, berarti sekarang ini kalau ditanya pengen segera kembali ke alam roh, tak gitu jawabnya gimana? Loh, kok gak jawab? Ayo, benarkah sampean benar-benar kepingin kembali ke alam roh? Kalau memang di alam roh lebih enak. Halo. Kenapa sama tersenyum Mas Jaya? Mas Adi. Nggih langsung berangkat. Menantaiku. Loh ya, berarti sekarang gini. Karena kita bukan lahir ini atas keinginan kita, makanya dulu. Setiap anak yang lahir, dia nangis apa ketawa ketiwi? Nangis, Gus. Mas Adi, sama dulu lahirnya ketawa ketiwi apa nangis? Nangis. Nangis, Gus, campur. Lah iya. Kenapa kira-kira nangis anak kecil itu? Apakah karena kesakitan? Enggak lah, yang kesakitan ibunya kok. Itu secara rohani tahu nggak kenapa nangis? Aduh, aku lahir di dunia. Aduh, gitu loh itu. Waduh, mampu nggak ya saya ini? Kuat nggak ya saya ini? Bukan masalah kuat nyari makan atau mampu cari ekonomi, bukan. Tetapi begitu dia lahir dari rahim ibu, brojol ke dunia, berarti dia telah memikul beban berat. Untuk apa? Ketika beban berat itu diamanahkan kepada gunung, kepada laut, kepada matahari, kepada benda-benda dan makhluk yang besar di alam semesta ini, mereka tidak sanggup, tapi ternyata manusia yang dengan ketidaktahuannya menyanggupi itu. Berat padahal itu melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Nah, begitu keluar dari rahim ibu, nangis itu dia, lulu saya ini mulai dah. Ya. Itu dulur. Maka gimana agar kita ini meskipun lahir dalam keadaan menangis, tapi nanti mati dalam keadaan tersenyum, itu yang harus kita upayakan. Itu yang harus kita upayakan. Jadi ketika lahir dalam keadaan nangis, biarlah tidak apa-apa. Tapi kita upayakan ketika wafat dalam keadaan apa? Tersenyum. Tapi kalau kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Tapi kalau kemudian di sini suka memutus silaturahmi, merusak bumi. Jangan pikir merusak bumi itu hanya dengan menghancurkan gunung, menebang pohon. Ya, itu satu di antaranya. Tapi bukan hanya itu. Merusak bumi atau berbuat kerusakan di muka bumi adalah ketika kita mengabaikan perintahnya Allah, menganggap sepi larangan Allah, wes terabas wae wes, halal haram ra urusan, titik haram titik ra apa-apa lah, nyerempet alah.
Ya kan? Itu yang disebut Allah ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena nanti matinya pun dalam keadaan menangis. Sudah pun lahir nangis, mati dalam keadaan nangis. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk agar kita wafatnya dalam keadaan tersenyum, ya sudah kita harus kembali kepada mitsaqon tadi. Dalam ayat lain disebut mitsaqon ghalidha. Perjanjian kuat, yang berat, yang besar, yang agung antara kita dan Allah itu. Kembali, kalau tadi saya ibaratkan kita ini diundang Allah dalam hajatannya Allah. Hajatan itu sudah ditentukan tempat duduknya di mana, dress code atau pakaiannya harusnya apa. Ya sudah taati saja. Karena kalau ada satu orang saja diundang ke hajatan harusnya disuruh pakai batik lalu dia pakai kaos singlet. Disuruh duduknya di sebelah kiri, duduk di tempat penganten, ya rusak. Manusia juga gitu. Diundang di bumi Allah ini diperintahkan untuk yang perempuan bertutup aurat, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya sudah ikuti. Nggak usah kemudian alasan sumuk. Nggak usah alasan yang penting akhlaknya baik. Dan nggak gitu. Laki-laki diperintahkan untuk menutup auratnya mulai dari pusar sampai bawah lutut. Ya sudah ikuti aja. Sholat juga begitu dan seterusnya. Sami'na wa ata'na. Itu yang diinginkan Allah. Nah, kalau tadi pertanyaan saya ke Mas Adi, seandainya dulu kita ditanya apakah mau kembali ke dunia atau enggak, kita mesti jawab tidak, karena di sana lebih damai. Oke, kalau begitu kita sekarang ini, kalau memang benar-benar sesuai fitrah kita, roh dulu, kita mestinya merindukan akhirat, ya enggak? Mestinya begitu. Makanya dalam surat Al-Ahzab disampaikan orang yang bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, orang yang selalu ingin bertemu Allah dan rindu kampung akhirat. Itu sudah. Kenapa? Karena dia sesuai masih fitrah tuh. Masih fitrah. Rindu kampungnya. Lah kalau enggak pengen pulang, nah ini berarti kena puter giling. Tahu puter giling kan? Puter giling itu orang yang kayak di pelet itu loh. Di pelet di satu tempat sehingga dia lupa pulang. Lupa pulang. Zaman ini kayak begitu. Tadi pelet siapa zaman ini? Di pelet siapa? Dunia, Gus. Lah iya di pelet siapa kok nggak pengen pulang itu loh, wong di sana lebih damai kok. Sampean tidak sedang saya ajak untuk pengen mati, enggak ya. Sampean juga tidak saya sedang ajak untuk segera mati, enggak, itu urusannya Allah. Saya tetap ngajak sampean untuk semangat hidup, semangat berkarya, semangat berprestasi, tetap. Tapi dalam mindset kita kerinduan akan kampung halaman akhirat begitu membuncah. Tanyain sebagian besar TKI TKW yang ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Qatar, Jepang, bahkan Arab Saudi. Tanyain mereka. Kalau mereka masih normal, kalau masih normal, tanyain. Mereka pasti sangat rindu kampung halaman. Pasti. Meskipun kerinduan itu tidak menghilangkan semangat untuk nyari duit, nyari nafkah. Tetap semangat, justru makin semangat. Agar nanti ketika pulang itu punya bekal yang cukup untuk hidup di kampung halaman. Ya toh? Tetapi tanyain mereka. Pasti kapan Swiss rindunya kampung halaman itu luar biasa. Sama kita juga begitu. Kita ini TKI TKW di dunia dulur hanya sementara 70-80 tahun. Masa kerja kita di dunia sebagai TKI TKW ini.
Mestinya kalau kita benar-benar nggak kena giling, nggak kena sihir, nggak kena pelet, ya kayak tadi itu. Para TKI TKW itu pasti pengen pulang, pasti rindu kampung halamannya. Kecuali kalau di sana sudah kepelet atau kecantol, entah kecantol siapa, apa gitu kan. Tapi yang normal, yang wajar mesti pengen pulang. Sama, manusia juga gitu. Kalau masih normal fitrahnya manusia, pasti rindu kampung surganya. Meskipun itu tidak mengurangi semangat untuk tetap berkarya, berprestasi, beraktivitas, mencari karunia Allah tetap, tetapi harapannya kampung halaman itu terngiang-bayang terus, gitulah. Kalau tidak begitu, berarti sedang kecantol sesuatu. Kecantol apa? Kecantol apa? Itu juga yang kemudian bikin lupa perjanjian dengan Allah. Kalau sampean masih ingat dengan janji awal, kampung kita di akhirat mesti nggak akan meyusitu fil ard. Gitu. Ya, jadi begitulah analoginya supaya kita tidak termasuk orang yang uduna ahdallah, supaya kita tetap teguh pada perjanjian kita dengan Allah. Apa perjanjian kita? Kita ditanya, alastu birobbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kamu nanti kalau di dunia akan menuhan akan aku, akan mengikuti perintahku, meninggalkan laranganku, akan benar-benar tunduk patuh. Itu janjinya. Kita berkata apa? Qalu, kita semua berkata, bala syahidna, nggih Gusti, kami bersaksi, nggih Gusti, kami akan taat. Gitu. Itu ya kita ikuti. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat daripada situasi dunia, semua kebanyakan umat iman itu bangga karena apa yang telah dilakukan, yang penting baik, kata Gus Beri tadi itu. Lah, sementara kalau mengingat janji Allah itu sedemikian rupa yang disampaikan Gus itu tadi. Lah, apakah yang dijadikan kebanggaan mereka itu, apakah mereka punya amalan bagi mereka itu maksimal atau sebanyak mungkin? Bahkan sampai dijadikan kebanggaan tersebut itu dinilai Allah ataupun mendapatkan diterima Allah atau tidak, Gus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang kemudian merasa bahwa sudah baik dan lain sebagainya itu tidak harus orang yang kemudian amalnya sudah banyak. Kalau zaman sekarang ini orang yang merasa baik itu atau merasa baik-baik saja ya, meskipun nggak baik tapi merasa baik-baik saja. Malah kebanyakan orang sekarang itu orang yang terpengaruh dengan seruan atau prinsip di mana yang penting kita itu tidak jelek sama tetangga gitu aja. Jadi tanpa amalan yang banyak-banyak pun mereka seolah-olah asalkan nggak ganggu tetangga gitu aja udah selamat. Padahal yang dimaksud perjanjian dengan Allah itu ya seluruh sisi kehidupan, sisi sosial dalam arti hablum minan nas, juga sisi ritual dalam arti hablum minallah. Ini yang sering sekarang itu dipisah-pisahkan. Ada orang yang merasa amalnya sudah banyak dengan cara dia menghitung-hitung amal ritualnya saja. Dia sudah rajin sholat, ya dia juga sudah lulusan pesantren misalnya, dia sudah haji, sudah ini, sudah itu, ritualnya. Sementara sosialnya kurang, tidak open dia, tidak terlalu menghitung. Ada juga sebaliknya. Orang yang secara sosial baik, dengan tetangga baik, tidak ganggu, ya baik, ya sering memberi. Tapi secara ritual dia sholatnya ya jarang, tutup aurat ya enggak. Tapi dia berpedoman, tidak usah gitu, yang penting akhlak sama baik, pasti baik. Sekarang orang memisah-misahkan itu. Padahal untuk bisa diridhai Allah, dua sisi itu, baik horizontal maupun vertikal, hablum minan nas maupun hablum minallah, ya, sosial maupun ritual itu harus dua-duanya. Tidak bisa
Orang ahli sholat, tapi kalau pelit sombong pada sesama, ndak bisa masuk surga. Udah jelas itu. Sama sebaliknya, kamu mau sosialmu sebaik apapun, tapi kalau kamu nggak ritual kepada Allah, ndak karena landasan Allah, ya ndak bisa masuk surga. Sama. Maka itu hal-hal yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terpengaruh oleh yang tadi itu. Ajakan-ajakan seruan yang sifatnya parsialistik atau sifatnya sedikit-sedikit yang penting begitu gitu. Enggak ya. Kita harus holistik. Karena itulah seruannya adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam itu secara utuh, baik hablum minan nas maupun hablum minallah. Silakan, ada lagi? Ada lagi, silakan. Bu siapa tadi? Bu siapa tadi? Kayaknya menyalakan mikrofon. Pak Heru atau Bu Husnul atau siapa tadi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nyalain mikrofonnya, yang nggak dengar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Mau tanya tentang jilbab. Jilbab itu untuk wanita diwajibkan sampai umur berapakah? Maksudnya ada batasan umurkah atau sampai ajal? Terima kasih. Ya. Salam. Jadi dia mulai harus menutup aurat itu ketika dia akil balik ya. Perempuan itu akil balik itu dimulai ketika dia satu bisa jadi pakai ukuran ketika haid, atau dua ketika dia sudah mulai umur 8 atau 9 tahun. Itu sudah dianggap begitu. Tetapi awal dia bertutup aurat kalau sekarang lebih dini lebih baik ya. Jangan ngikuti kaum-kaum liberal yang kecil dipaksa berjilbab, enggak. Sekarang kejahatan itu sudah enggak karu-karuan. Maka perintah Allah di sana menurut aturan Allah itu pasti ada manfaat. Satu diantaranya melindungi dari kejahatan. Itu dimulai dari sedini mungkin. Kapan berakhirnya? Sampai wafat ya. Sampai wafat. Kenapa? Meskipun dia tua, itu dia tetap harus menutup aurat. Tidak ada perintah itu batasannya misalnya sudah umur 90, enggak. Sampai wafat. Ada satu hadis begini. Suatu saat Rasulullah bersama para istri beliau sedang duduk, kemudian ada tamu. Nah, tamu ini laki-laki. Kemudian waktu itu sedang tidak berjilbab karena di dalam rumah ada tamu, lalu masuk tamu itu. Terus Rasulullah perintah, kamu pakai tutup aurat. Ternyata jawab si para istri beliau, ya Rasul, tapi kan dia buta. Itu. Memang tamunya buta. Tamunya buta, namanya Umi Maktum. Nah, tamunya buta ini kemudian Nabi bersabda, loh, yang buta lah dia, bukan kamu. Jadi kamu lah masih punya mata. Jadi bahkan kepada orang buta pun itu diperintahkan untuk menutup aurat. Artinya jika alasannya adalah kalau sudah tua kan nggak akan ada yang tertarik, bukan itu. Dia tertarik atau tidak tertarik, dia tergoda atau tidak tergoda, kewajiban tutup aurat itu adalah bagi perempuannya, bukan bagi laki-lakinya. Ini laki-lakinya ada kewajiban apa? Yahuddu min absarihim, menundukkan pandangan. Kalau perempuan juga yaghdudna min absarihinna, menundukkan pandangan juga. Jadi karena itu sampai wafat, ya. Bahkan ketika wafat pun kita kan meninggalnya harus ditutup aurat penuh, tahu yang perempuan itu. Ada lagi? Ada? Tadi kayaknya Bu Husnul atau siapa tadi yang buka mikrofon tadi? Tertutup lagi.
Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin menapai jalan yang lebih terang, yang lebih tinggi, dalam hal tidak saja ilmu, tetapi juga amal dan praktek kebaikan. Semoga Allah merahmati kita mengampuni dosa-dosa kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Amin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Amin. Allahumma do'amal bala wal wabah wa dan haskin min sin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma fa'al. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa bi'adzabika min amazati syaitan. Allahumma ta'ala baba sama wa rahmatika Allahumma sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa nara bil izzati masuna salamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa